Pemberdayaan perempuan purna pekerja migran Indonesia merupakan isu strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, migrasi tidak hanya berkaitan dengan perpindahan individu dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi juga membawa perubahan pada kehidupan keluarga, relasi sosial, serta kondisi ekonomi masyarakat. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 135.191 pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan ke luar negeri, sebanyak 88.616 merupakan perempuan. Pada tingkat nasional, Kabupaten Indramayu menempati posisi kedua sebagai daerah pengirim pekerja migran Indonesia dengan jumlah 4.837 orang. Tingginya angka imigrasi menunjukkan bahwa pekerja ke luar negeri masih menjadi strategis masyarakat dalam menghadapi keterbatasan ekonomi. Dalam kajian sosiologi, migrasi tidak hanya tentang ketika seseorang kembali ke daerah asal. Justru terdapat proses adaptasi di mana seseorang dia bisa beradaptasi menyesuaikan diri dengan kondisi sosial dan ekonomi yang perlu dijalani oleh purna pekerja migran. Oleh karena itu, penting untuk kita pahami bahwa bagaimana membangun sistem yang berkesinambungan, sistem yang mendukung dan mampu membantu para purna pekerja migran dalam beradaptasi ketika kembali ke Indramayu. Selama beberapa tahun terakhir, tim peneliti pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia melakukan penelitian mengenai kehidupan perempuan purna pekerja migran di Kabupaten Indramayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar hasil migrasi masih digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti pembangunan rumah, pembelian barang rumah tangga, dan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, ketika aliran remitasi berhenti, banyak perempuan purna pekerja migran belum memiliki sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan. Penelitian juga menemukan adanya keterbatasan dalam pengelolaan usaha, perencanaan ekonomi, serta pemanfaatan modal sosial sebagai basic penguatan ekonomi kolektif. Berangkat dari temuan tersebut, kami, tim pengabdian Universitas Pendidikan Indonesia, merancang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus kepada pengembangan model adaptasi pasca migrasi berbasis modal sosial pada Community Based Organization Ibu Tin Berseri untuk memperkuat kapasitas ekonomi perempuan para purna pekerja migran Indramayu khususnya di Desa Tinumpu. Yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Community Based Organization CBO Ibu Tin Berseri yang berlokasi di Desa Tinumpuk, Kecamatan Jutinyuat, Kabupaten Indramayu. Komunitas ini beranggotakan perempuan purna pekerja migran yang secara aktif membangun solidaritas, berbagi pengalaman, serta mengembangkan berbagai usaha ekonomi berbasis komunitas seperti teh daun jinten, minuman fermentasi kombucha, dan usaha rumah lainnya. Nah, jadi di Ibu Tin ini setelah awalnya memang nggak banyak yang ngumpul di Ibu Tin ini, hanya beberapa orang, yang mana nggak semuanya purna pekerja migran, ada juga yang keluarga. Ya, Ibu Tin sendiri itu kan accounting Ikatan Buruh Migran Desa Tinumpuk. Yang paling menarik dari komunitas ini bukan hanya tentang produknya, tapi potensi modal sosial yang dimiliki. Kepercayaan, solidaritas, juga kebersamaan anggota menjadi potensi modal sosial yang dapat ditransformasikan menjadi modal ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun memiliki modal sosial yang kuat, komunitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan usaha ekonomi secara berkelanjutan. Pada aspek manajemen usaha, aktivitas ekonomi belum didukung oleh sistem pencatatan keuangan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas maupun perencanaan usaha yang berbasis kebutuhan dan peluang pasar. Pada aspek pemasaran, produk yang dihasilkan masih dipasarkan secara terbatas melalui jejaring lokal dan belum memanfaatkan media digital secara optimal. Untuk menjawab permasalahan pada aspek manajemen usaha, pengabdian kali ini kami memberikan pelatihan dari mulai pengaturan keuangan, pemasaran, dan juga desain produk agar
masyarakat di sana semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan dunia pemasaran digital saat ini. Harapannya dengan pengabdian ini kami bisa semakin memberdayakan masyarakat di Desa Tinumpu, khususnya ibu-ibu eks-migran di sana. Pada aspek pemasaran, tim melakukan pendampingan dengan cara penguatan produk serta melakukan strategi branding melalui media sosial, baik itu melalui Instagram ataupun Shopee ataupun Tokopedia. Media digital dimanfaatkan tidak hanya sebagai sarana promosi, tapi juga sebagai ruang perluasan jejaring sosial dan ekonomi komunitas. Program ini adalah langkah awal dalam bagaimana mengembangkan model adaptasi pasca migrasi bagi para purna pekerja migran. Upaya ini berbasis untuk mengembangkan modal sosial yang tentunya dapat meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan purna pekerja migran secara berkelanjutan. Tidak hanya hari ini, besok, tetapi juga seterusnya. Kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam mewujudkan pemberdayaan berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini sejalan dengan SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 8 pekerja layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 10 berkurangnya kesenjangan. Selain itu, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi melalui peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat dan berkelanjutan usaha. Mendukung asa cita dalam mewujudkan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, serta selaras dengan fokus rencana induk riset nasional pada pembangunan manusia, penguatan sosial budaya, dan ekonomi kerakyatan.